lebih dari segalanya, dari intan permata. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Kekuatanmu bukan kekuatanku, perbuatanmu dan keajaibanmu, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan bagimu. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakku jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu baik, amin. Dalam setiap hari kita pasti kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Buktinya kalau sampai pagi hari ini kita bisa ada, apapun keadaan kita, kalau pagi hari ini kita bisa ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu mari pakai waktu yang Tuhan berikan, pakai kesehatan yang Tuhan berikan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bisa ada sebagaimana ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami datang membawa hidup kami seluruhnya. Kami bawa Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan selangkah saja pun kami tidak dapat melakukannya Tuhan, tanpa Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Anugerah-Mu besar dan melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyanyi dan memuji akan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku,
bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas kebaikan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau.
sembah Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia mau melawat setiap kita. Yes, terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Mari angkat tanganmu kita sembah Tuhan. glory, glory, hallelujah, hallelujah. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, agungkan Tuhan pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, katakan Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. kami lagi katakan Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, Tuhan. Dan Bapak Ibu, lebih lagi agungkan Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Dia layak diagungkan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, Puji. Mari berikan kemuliaan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Yeay. Terima kasih Tuhan. Segala glory, pujian dan kehormatan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Mari berikan salam samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kita tepuk tangan sama-sama. datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati apa? Dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari tepuk tangan sama-sama, sebab Dia Bapa yang baik, Dia layak menerima segala puji-pujian dari hati kita. Mari bawa pujian syukur kepada nama Tuhan. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Yes, kita mau lebih lagi memuji Tuhan, sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup kita, amin. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus nyatakan. Aku percaya, amin. Katakan, di dalam nama-Nya ada keselamatan.
keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan tanah hati yang terbaik agar benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bisa bertumbuh dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
Mari kita sembah Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang telah menganugerahkan kepada kita hidup yang baru, keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang dulu menjadi umat-umat yang hilang kini dimenangkan. Kita semua orang yang hilang kini didapatkan. Dan hari ini Engkau melihat bahwa anugerahnya nyata dalam hidup. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Untuk Engkau. kesetiaan-Mu. Kami Terima sembah kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Hari ini Engkau punya satu kerajaan yang tidak akan goyah. Hari ini Engkau akan melihat kembali bahwa nama Yesus berkuasa. Di dalam pujian, di dalam firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita dengarkan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami membuka hati setiap kali. Kami membuka pikiran kami, telinga kami siap mendengar, hati kami siap ditabur. Berkuasalah melalui firman-Mu. Pakai mulut hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas ini, menyampaikan kerinduan isi hati Tuhan. Supaya setiap kami yang mendengar, boleh dikuatkan, boleh percaya, boleh dimenangkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami sambut firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Raja atas segala Raja. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan sebelum saya memulai perenungan firman Tuhan, mari kita beri aplaus untuk tim worship kita pagi hari ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, tadi ketika saya datang, saya setelannya hitam-hitam semua. Lalu saya rogoh saku jas saya yang sebelah kanan, ada dasi saya yang warna merah. Karena yang lain warna merah, saya salah kostum sendiri yang warna hitam, jadi saya ganti. Nah berhubung saya ganti kostum dan saya sudah lihat ada warna merah-merah, Bapak Ibu sekalian, merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang merdeka, kalau kita lihat Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu perjalanannya panjang sekali. Tapi Bapak Ibu, perjalanan panjang Indonesia untuk merdeka itu masih kalah panjang dengan perjalanan Israel merdeka dari Mesir. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang perjalanan kemerdekaan Indonesia, kita tahu kita negara yang dijajah bukan cuma dua bangsa, ya memang yang terkenal Belanda dan Jepang. Tetapi sebelumnya ada Portugis, ada negara-negara lain yang pernah hadir di Indonesia. Bahkan saat ini lebih sering kita bicara mengenai firman Tuhan atau bicara di dalam politik atau dalam kita sedang dijajah dengan negara kita sendiri. Wah, pernyataannya ini kontroversi, dijajah negara sendiri. Oh, itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi bisa saja saat ini kita bukan hanya dijajah karena negara sendiri, tapi kita mungkin sedang dijajah oleh diri kita sendiri, diri kita yang berdosa. Nah Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Indonesia yang merdeka, kita waktu dulu dijajah, kita dijajah dengan begitu beratnya. Bapak Ibu, saya punya kakek saya sudah dipanggil Tuhan, kakek saya adalah salah satu pejuang kemerdekaan di Sumatera Utara. Jadi kakek saya adalah salah satu pasukan dari pasukan Sisingamangaraja. Lalu di dalam perjuangan kemerdekaannya, itu yang betul-betul seperti di film-film, ketika mereka harus pakai bambu, belum ada jalan raya, mereka harus dari hutan ke hutan, mereka punya senjata, punya parang, tetapi apa lawannya? Parang dengan senjata laras panjang. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca, Israel ketika dijajah sama Mesir, penjajahan mereka itu berlawanan seperti penjajahan Indonesia. Berlawanan seperti apa? Israel kalau dikatakan bangsa yang cukup besar. Dan pada waktu itu Israel diikat dari 12 suku bangsa yang disebut Israel, umat pilihan Allah. Sedangkan Indonesia pada waktu masa penjajahan, kita masih terpecah satu dengan yang lainnya. Kita mulai bersatu di tahun 1940 sampai 1945. Baru mulai bersatu, kerajaan-kerajaan mulai bersatu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Israel 12 suku, orang-orang yang begitu banyak, tetapi bisanya juga mereka dijajah.
bisa juga mereka kalah di dalam peperangan. Bahkan mereka menjadi orang-orang tawanan Bapak Ibu. Lalu ketika kita berkaca, apa standarnya sebuah bangsa bisa dijajah? Bapak Ibu sekalian, ketika firman Tuhan yang akan kita bahas, yang kita baca di dalam Ibrani, ini firman Tuhan di dalam dunia perjanjian baru yang ditulis untuk orang-orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca teks Ibrani, Bapak Ibu harus ingat, ini bukan untuk pembaca orang Yunani atau Romawi, tetapi untuk orang-orang Yahudi yang dulu nenek moyang mereka pernah dijajah. Yang dulu mereka kerajaannya diombang-ambingkan, bukan karena dari luar tapi karena dari dalam. Mereka menjajah bangsanya sendiri. Yang kaya jajah yang miskin, yang berkuasa menjajah si lemah. Itulah yang terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu boleh mengikuti, ada di slide saya. Ibrani pasal 28 sampai ke 29. Pasal 12 ayat 28 sampai 19. Bapak Ibu, saya rindu kita baca Ibrani 12 ayat 28 sampai 29, kita baca secara bersama-sama 1, 2, dan 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, Bapak Ibu, di dalam perjalanan Israel memasuki tanah perjanjian, kalau kita belajar dulu geografi Alkitab, Bapak Ibu, kurang lebih perjalanan mereka itu bisa ditempuh selama kurang lebih 40 sampai 70 tahun. Perjalanannya kalau misalnya kita bilang ada jalan lurusnya yang bisa mereka tempuh dalam waktu 40 sampai 70 tahun menuju tanah Kanaan. Kenapa sampai harus 40 tahun, Pak? Kenapa nggak langsung satu rombongan gitu pergi? Bapak Ibu, mereka keluar begitu banyak. Laki-laki, perempuan, anak-anak, lembu dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka yang pergi. Tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan mereka, sesaat waktu mereka menjadi bangsa tawanan, lalu yang kedua, sesaat mereka menjadi bangsa yang dibebaskan, baru bebas, dan di dalam perjalanan mereka menjadi musafir, pencari kehendak Allah di dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di dalam perjalanan mereka menjadi orang-orang yang kehilangan 3 poin. Ketika mereka bebas, mereka justru hilang 3 poin. Yang pertama, poin mengenai keadilan, kasih, dan tepat janji atau kesetiaan. Bapak Ibu, di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka pergi, Bapak Ibu kalau misalnya kita baca dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan di dalam segala garis keturunannya, begitu banyak orang Israel yang harus Tuhan binasakan, bukan 1-2 orang, generasi. Berarti berapa generasi harus berganti baru bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan mereka ketika mereka kehilangan kasih, ketika mereka kehilangan kasihnya terhadap Allah, apa yang mereka katakan kepada Musa? Engkau membawa kami ke tempat ini di mana tidak ada air dan tidak ada makanan. Engkau membawa kami ke tempat ini supaya mati, bukan? Ini satu pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan itu enggak berkuasa, Tuhan itu tidak memelihara kami. Padahal Tuhan sudah memberikan mana, Tuhan sudah berikan tiang awan dan tiang api ketika awan pada siang hari. Supaya mereka di padang gurun tidak ada tempat berteduh. Sekalipun mereka punya tenda, tetapi panas teriknya itu tembus ke dalam tendanya itu. Dan ketika mereka di dalam mereka kepanasan. Begitu banyaknya Tuhan telah memberikan penyertaan. Lalu ketika malam hari, padang gurun begitu dingin dan begitu berbahaya. Begitu banyak binatang buas, kita nggak tahu di kiri dan kanan siapa lawan siapa kawan. Bisa aja tiba-tiba ada datang orang-orang atau datang binatang-binatang buas. Tuhan berikan tiang api. Kasih Tuhan begitu besar. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mereka kehilangan yang namanya kasih karena apa? Lapar. Bapak Ibu, naturnya manusia ketika mereka kekurangan, mereka mencari. Itu natur. Tetapi yang menjadi natur dosa adalah ketika kita menyalahkan.
yang menyediakan kita. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya seandainya Bapak Ibu hari ini datang ke gereja. Bapak Ibu cuma punya uang untuk sampai akhir bulan tunggu gajian. 200.000 rupiah. Lalu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu sampai di titik cuma punya uang 200.000, Bapak Ibu punya mungkin sekitar 2-3 juta, 4 juta. Di dalam masa itu Bapak Ibu harus bayar ini, bayar itu. Kemudian ada keinginan-keinginan saya. Oh saya mau jajan ini, saya mau jajan itu. Oh saya pengen beli baju ini dan baju baru itu udah. Lalu ketika kita belanja sampai kepada titik uang tinggal sisa 200.000 itu. Lalu Bapak Ibu sekalian engkau mulai menyalahkan Tuhan, kenapa engkau tidak memberkati saya dengan penghasilan lebih? Pertanyaan ini kan pertanyaan yang sangat umum ditanyakan oleh orang Kristen. Bukan Tuhan tidak memberkati, Tuhan sudah memberkati. Tetapi karena kehilangan kasih, saat sampai di titik tertentu, titik yang terendah, kita mulai mempertanyakan, di mana kasih-Mu ketika saya kekurangan? Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi masalah orang Kristen. Dan yang ketiga, masalah orang Kristen yang mirip sama masalah orang Israel adalah tepat janji. Bapak Ibu, satu kali saya tonton ada satu tayangan. Jadi saya, Bapak Ibu sekalian juga saya melayani di tempat olahraga. Saya sekalian juga melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya berberat badan berlebih, ingin badannya lebih langsing atau lebih turun. Dan itu menjadi sarana penginjilan saya di tempat olahraga. Bapak Ibu, satu kali saya tonton ketika saya sedang bekerja, saya lihat dia berat badannya katakanlah 110 kg. Lalu temannya datang, wih lagi timbang badan ya? Iya. Lalu ketika timbang badan, berapa beratnya? 110 kg. 110 ya? Iya dong, kemudian temannya datang. Kalau gitu pinjam dulu 100, kan masih ada 10. Bapak Ibu sekalian, itu perkataan yang paling menakutkan bukan bagi kita semua. Tunggu dulu, minta tolong dulu 100.000-nya dong. Lalu Bapak Ibu ketika kita bilang 100.000, oke saya kasih 100.000. Janji bayar kapan? Besok, anggaplah seminggu lah. Jangan besok juga. Belum tentu bisa sehari dapat 100.000. Minggu depan. Lalu ketika kita tagih Bapak Ibu, 100.000. Sudah ada belum uangmu 100.000? Aduh, minta maaf. Saya mau memberikan persembahan. Wah, luar biasa ya. Dia mau memberikan persembahan tapi dari uang hutang begitu. Saya bingung begitu bagaimana cara berpikirnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, minggu depannya lagi, sudah minggu kedua, dia minta lagi. Ada belum 100.000-nya? Udah mulai tipis nih, tengah bulan. Tunggu dulu, saya masih harus bayar. Saya harus beli susu. Wah, dipikir buat anaknya, ternyata dia masih single. Berarti dia beli susu sendiri dong. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ayolah ini yang terakhir, minta tolonglah 100.000-nya dulu. Minta maaf, saya mengalami musibah. Saya nyaris jatuh. Terus apa kaitannya dengan uangnya? Enggak ada sebenarnya. Saya belum mau bayar aja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara orang Kristen itu sering enggak tepat janji. Orang Israel pun sama Bapak Ibu. Tahu enggak tepat janjinya orang Israel apa? Ketika Tuhan bawa orang Israel keluar. Lalu ketika Tuhan telah bawa Israel sampai punya raja. Tuhan ingin satu hal dari Israel. Engkau setia menyembah Allahmu. Engkau tidak menyembah Allah lain. Jangan ada Allah lain padaku. Kuduskanlah hari Sabat. Dari 3 poin itu aja Bapak Ibu. Apakah ada satu hal pun yang dijaga Israel sepanjang sejarah bangsa itu? Tidak ada. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab Kejadian sampai kepada perjanjian baru, sampai kerajaan Israel terpecah, berapa banyak, bukan berapa kali, berapa banyak, saking banyaknya Israel memecahkan, melanggar, membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati Tuhan. Sampai muncullah kitab Amos yang berkata, sudah 3 bahkan 4 kali engkau melukai hatiku. Dan Allah berkata itu bukan cuma 1 kali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti pulang baca kitab Amos, berapa banyak pernyataan Amos yang adalah firman Tuhan mengatakan Allah kecewa terhadap Israel. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu masalah besar. Ketika kita sudah tidak lagi menjadi umat yang bisa dipercaya. Umat yang tidak lagi mengenal keadilan. Umat yang tidak lagi punya kasih untuk orang-orang. Hingga pada akhirnya apa? Ketika hari ini Bapak Ibu kita melihat dunia di dalam media sosial menawarkan kasih dengan berbagai macam rupa.
Bapak Ibu, tahun ini adalah menjadi tahun yang paling menurut saya begitu berat untuk bangsa-bangsa barat. Karena mereka harus mengikuti satu tren, namanya tren LGBTQ dan lain sebagainya itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu, kalau kita lihat media sosial Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan ya anak-anak Bapak Ibu ketika buka medsos. Perhatikan bagaimana dunia sedang mengajarkan mereka untuk mengasihi dosa. Bagaimana dunia sedang mengajarkan untuk menerima dosa-dosa menjadi bagian hidup manusia yang wajar. Bagaimana dosa merasuk di dalam pikiran anak-anak kita yang kita pikir oh tontonan biasa, padahal itu sedang mengubah hati mereka untuk menjadi jahat di mata Tuhan. Itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Boleh di next slide saya. Kita kehilangan keadilan, kehilangan kasih dan kehilangan tepat janji yang Allah telah karuniakan pada kita sejak Tuhan jadikan langit dan bumi. Tuhan tidak pernah menjadikan manusia itu jahat. Kita yang memutuskan untuk kita menjadi jahat. Tuhan tidak pernah merobek kerajaan Israel. Israel yang merobek sendiri kerajaannya. Tuhan tidak membuat engkau jatuh di dalam dosa, tetapi engkau sendiri yang memutuskan untuk jatuh di dalam dosa. Di dalam teks ini kita melihat bahwa Allah yang kasih, Allah yang adil, dan Allah yang tepat janji terus diingkari, terus dimusuhi oleh ciptaannya sendiri. Siapa? Engkau dan saya. Hingga pada akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika kita menjadi musuhnya Allah, kita baru datang pas lagi butuhnya. Sama seperti cerita yang tadi. Datang pas pinjam dulu 100. Datang pas lagi butuh, Tuhan uangku sisa 200. Tuhan saya sedang sakit. Bapak Ibu, bicara tentang kerajaan Allah, itu bukan bicara tentang sebuah kerajaan surga nanti. Bapak Ibu, Pendeta Rubin Abraham pernah khotbah, di dalam satu khotbahnya itu saya sangat diberkati mengenai kerajaan Allah. Bapak Ibu mungkin kita berpikir tujuan utama kehidupan orang Kristen adalah surga. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, tujuan utama orang Kristen bukan surga. Engkau sudah pasti masuk surga, tapi tujuan utama kerajaan surga bukanlah kita masuk di situ atau keluar di situ. Tapi tujuan utama orang Kristen adalah percaya, mengenal, relasi. Makanya ketika kita bicara kekristenan, itu bukan bicara nanti kita masuk surga atau tidak. Itu menjadi sesuatu yang sudah pasti kita dapatkan. Tetapi ini bicara tentang sebuah nilai yang tidak pernah tergantikan. Bapak Ibu punya rumah, punya tempat tinggal masing-masing ya. Bapak Ibu kalau pulang dari gereja ini, setelah pulang makan, jalan-jalan dan lain sebagainya, pulang kemana? Ke rumah. Pasti ke rumah? Pasti ya. Atau ke rumah orang? Pasti ke rumahnya masing-masing, betul? Nah Bapak Ibu sekalian, ketika engkau dan saya pulang, engkau tahu di mana rumahmu. Engkau tahu bagaimana jalan menuju rumahmu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk rumah itu ada sebuah kunci yang engkau harus pegang sebelum masuk pintu rumah. Kalau nggak ada kuncinya bisa nggak masuk? Oh bisa aja dobrak. Bapak Ibu punya rumah baru didobrak. Bapak Ibu mungkin disangka maling di rumah sendiri. Tapi Bapak Ibu ketika bicara tentang kerajaan surga, itu sama seperti kita. Kita tahu, kita orang percaya, kita tahu kunci kerajaan selamatan surga itu di mana. Ke siapa? Di dalam Kristus. Tetapi yang menjadi masalah orang Kristen adalah tidak ada seorang pun di antara kita yang layak menerima kunci kalau tidak dilayakkan. Nilai kerajaan surga itu bicara tentang Kristus dan relasinya. Nilai kerajaan surga, bagaimana hubungan yang rusak, kita dulu bermusuhan dengan Allah, didamaikan. Yang dulu Bapak Ibu takut dan tidak bisa datang kepada Allah, yang kalau sedikit-sedikit macam-macam seperti bangsa Israel dulu, Tuhan kirim segala bentuk malapetaka untuk menghancurkan bangsa itu, untuk menghukum. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam Pemazmur, Allah panjang sabar. Seolah-olah kesabarannya itu melebihi dalamnya lautan dan melebihi tingginya angkasa. Panjangnya minta ampun. Bapak Ibu kalau misalnya kita bicara Allah itu kurang panjang sabar apalagi kalau misalnya Bapak Ibu hitung Bapak Ibu usia berapa. Satu dosa aja gambarkan setiap hari. Berapa banyak dosa yang Bapak Ibu telah lakukan. Nilai kerajaan Allah adalah bagaimana Allah telah bersabar
di dalam penantiannya mengetuk pintu setiap engkau dan saya untuk percaya pada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk kita mengenal pernyataan gambaran kerajaan Allah, kita perlu kenal 3 hal yang hilang dari kehidupan manusia. Yang pertama, Allah yang konsisten dan adil. Bapak Ibu, di dalam dunia PL, perjanjian lama dan dunia perjanjian baru, Allah kita konsisten. Dulu umat Allah berbuat dosa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim bangsa untuk hukum Israel. Dulu apa yang terjadi di Babel? Ketika banyak orang-orang berkumpul untuk mendirikan sebuah menara yang begitu tinggi, Allah marah. Perintah Allah adalah pergilah sampai ke ujung bumi, penuhilah bumi. Itu janji Allah kepada Abraham, tapi semua orang berkumpul di satu tempat. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan cerai-beraikan. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah yang adil ketika melihat Sodom dan Gomora. Sesaat Abraham berdoa, jangan dulu Tuhan kau hancurkan Sodom dan Gomora. Sabar dulu. Masa Tuhan yang begitu baik menghukum sebuah bangsa yang begitu besar karena engkau dilukai dan dilukai. Bapak Ibu baca bagaimana Abraham bernegosiasi dengan Allah. Allah yang adil berkata, kalau aku dapati biar dari 40 sampai sisa 5 orang ketika Abraham bernegosiasi. Tuhan tidak dapati orang-orang percaya di Gomora. Tuhan tidak dapati orang percaya di Sodom. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan hancurkan. Di dalam dunia perjanjian baru Bapak Ibu, jika engkau dan saya tidak percaya, apa yang terjadi dalam hidup kita? Engkau tidak tiba-tiba tersambar petir. Engkau tidak tiba-tiba pulang dari gereja ini tabrakan. Engkau tidak tiba-tiba pulang dari tempat ini mengalami kemalangan. Tetapi ada satu hal yang pasti setiap kita alami. Engkau dan saya akan pasti masuk dalam neraka. Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang pasti. Allah kita adil. Dan Allah kita adil bukan hanya dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia konsisten. Yang kedua Bapak Ibu, Allah kita kasih. Ketika kita belajar tentang kasih, pernyataan kerajaan surga itu tentang kasih yang memulihkan. Bapak Ibu, kalau misalnya hari ini engkau datang duduk di tempat ini, engkau belum pernah memulihkan relasimu dengan Tuhan, berarti ada yang salah bukan dengan Allah. Tapi dengan siapa? Dengan saya. Karena pada akhirnya Allah konsisten, Allah kasih, dan dia tidak berubah dengan kasihnya. Yang berubah siapa? Saya. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Allah itu konsisten tepat janji. Sekali Allah berjanji memberkati engkau dan saya, engkau tidak akan pernah kehilangan dan kekurangan berkat. Amin. Tetapi yang banyak adalah ketika kita kehilangan iman ketimbang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi masalah terbesar orang Kristen. Karena kita udah gak takut dan hormat. Kita gak lagi kagum dan segan terhadap Tuhan. Kita hanya baru melihat Tuhan, cari butuh Tuhan ketika lagi butuh. Lah sebelumnya kemana? Bapak Ibu, boleh di next slide saya. Ada seorang bapak. Bapak ini sejak masih mudanya dia berkarir dengan begitu bagus Bapak Ibu. Dia muda berkarir dengan baik, kemudian dia menikah dengan pasangan hidupnya, punya dikaruniai 2 anak. Lalu Bapak Ibu, anak-anaknya mereka tumbuh dewasa dengan segala kecukupan secara finansial, secara kehidupan dan lain-lain sebagainya. Selama masih muda sampai Bapak ini tua, rambutnya memutih, Bapak ini selalu fokus bekerja. Saya bicara secara khusus, ini bukan tentang bapak-bapak, tapi saya bercerita. Bisa saja Bapak ini adalah kita semua. Bapak ini fokus bekerja, berusaha menghasilkan penghasilan untuk mencukupi keluarganya atau kehidupannya. Lalu datanglah seorang pendeta ngobrol sama dia, Pak, kenapa Bapak terlalu fokus bekerja? Saya sudah lama gak lihat Bapak datang ke gereja. Oh iya Pak Pendeta, minggu depan saya datang ke gereja. Oke, kalau gitu kita berdoa ya. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya biasalah ya pendeta atau hamba Tuhan atau penginjil, pastor datang berkunjung mendoakan. Lalu Bapak Ibu sekalian minggu depannya datang. Lalu setelah datang ngobrol lagi, Pak kenapa gak datang? Saya pikir Bapak kemarin mau datang ke gereja. Minta maaf saya ada tugas keluar kota. Oke kalau begitu minggu depan ya Pak, atau misalnya Bapak mau datang di persekutuan doa, ibadah doa atau komsel. Datanglah Pak.
Kan Bapak nggak di luar kota tiap hari kan? Oh iya Pak Pendeta, nanti saya datang ya. Begitu terus, sampai pendetanya pada akhirnya bosan juga datang. Ya sudah Mila. Bapak Ibu, ketika Bapak ini sudah karirnya bagus, istrinya sudah mulai memutih rambutnya, yang dulunya kencang wajahnya mulai berkerut. Anak-anaknya sudah punya pasangan hidup masing-masing. Bapak ini sakit. Lalu ketika sakit, Bapak ini terbaring di rumah, istrinya adalah istri yang mengasihi Tuhan. Istrinya jaga dan rawat Bapak ini, lalu sering ngobrol, bacakan firman Tuhan untuk Bapak ini. Bapak ini terus terbaring, susah bergerak. Lalu kemudian di dalam kebosanan Bapak ini, dia mulai bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dia dapatkan? Oh, saya pengen dengan suara yang maaf kata ya, karena setengah badannya sudah tidak bisa berbicara dengan baik, jadi mulutnya agak sedikit miring berbicaranya. Dia bilang, saya mau melayani Tuhan, saya rindu melayani Tuhan. Lalu akhirnya Bapak ini datang ke gereja setelah bertahun-tahun sering absen. Dibawalah dengan kursi roda, ketemu dengan pendeta yang sama. Bagaimana kabarnya Pak? Lalu pendeta itu bercerita dengan Bapak ini dan Bapak ini berkata, saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukankah ketika kita bicara saya mau melayani Tuhan ketika udah di kursi roda, pertanyaan saya, Bapak Ibu bisa melayani apa? Bukan saya mengatakan pelayanan doa itu pelayanan yang remeh. Tetapi di mana masa mudamu? Di mana kaki dan langkah, setiap langkah kaki kita yang masih cepat, tangan kita yang masih cekatan belum bergemetar karena stroke. Di mana itu semua? Lalu setelah kita memiliki semuanya, di mana nilai kerajaan Allah yang tinggal dalam hatimu? Ternyata tidak ada Bapak Ibu. Ketika kita takut dan hormat sama Tuhan di ujung hidup kita, itu seperti kita sedang memberikan hadiah mawar yang layu kepada pasangan kita. Bapak Ibu, coba tanya suaminya, bapak-bapak pernah nggak kasih bunga mawar yang layu sama istrinya? Pernah? Wah, kayaknya pastor pulang dari sini bapak-bapak harus beli bunga yang segar ini kayaknya. Bapak-bapak sekalian, pasti berikan bunga yang bagaimana, yang segar nggak? Segar. Bapak-bapak, ibu-ibu berikan anaknya coklat yang kadaluarsa atau yang enggak? Kadaluarsa. Siapa yang bilang itu? Pasti berikan yang terbaik. Kenapa ketika kita punya yang terbaik, berikannya nanti belakangan yang layu? Ketika kita tahu bapak kita memberikan roti kepada anak yang lapar dan bukan berikan ular, kenapa kita memberikan sebuah mawar yang layu kepada Tuhan? Di mana ketakutan kita? Di mana rasa kagum kita pada Tuhan? Di mana rasa kasih dan hormat kita? Makanya di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, Allah berkata, maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu. Tuhan kita nggak muluk-muluk. Sekalipun Tuhan telah berkata lewat Paulus dalam pernyataannya Roma 12 ayat yang pertama. Hidupmu, seluruh hidupmu. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, apa yang kau hasilkan hari ini engkau pakai juga kok. Apa yang engkau telah kerjakan dari hasil keringatmu engkau pakai juga kok untuk beli pakaian, untuk beli makan di rumah. Kenapa ketika Tuhan berkata, mari layani saya, kita enggan-engganan. Kita ogah-ogahan. Di mana nilai kerajaan surga di situ? Karena nilai kerajaan surga adalah tadi, adil, kasih, tetap setia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, boleh ini next. Jangan sampai kita mau berjuang nilai kerajaan surga ketika di ujung jalan kita mendekati yang namanya tempat peristirahatan kita yang terakhir. Bapak Ibu, saya sangat sedih sebagai seorang hamba Tuhan, saya sangat sedih ketika saya menyaksikan ada, bukan banyak, ada anak-anak muda yang tidak mau menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Karena satu dan lain hal, oke lah karena kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi dia memutuskan untuk tidak, saya sedih.
Saya sedih ketika keluarga, papa, mama tidak dorong anak-anaknya pergi pelayanan. Katanya mau mengatakan nilai kerajaan surga dalam keluarga, tapi anaknya pelayanan dilarang. Bagaimana jadinya? Katanya Bapak Ibu mau mengasihi Tuhan dan menyerahkan seluruh keluargamu untuk melayani Tuhan. Tapi ketika anaknya, ketika Bapak Ibu diberikan kesempatan pelayanan, ogah-ogahan, naik setengah hati, naik ke atas panggung, naik ke atas mimbar, ataupun di belakang melayani, dimanapun engkau melayani, setengah hati. Kita perlu pertanyakan, di mana kasih? Karena Bapak Ibu sekalian, belajar takut dan hormat dan kagum tidak mungkin bisa kita lakukan jika engkau tidak mengasihi Allah, jika engkau tidak takut dan gentar. Pada mulanya ketika Amsal dicatatkan, takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena sekali lagi, kita gak mungkin bisa mengenal Allah lewat pikiran kalau kita gak pernah takut pada Dia. Amin. Bapak Ibu, engkau yang sudah punya keturunan, ajar mereka untuk takut akan Allah. Apakah caranya mengajar mereka, "Hoi, kau harus tahu dengan Tuhan, nanti Tuhan hukum kamu"? Bukan. Lewat hidup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sudah dewasa, ketika engkau punya keturunan, jangan dikte anakmu untuk takut sama Tuhan. Kalau enggak ke gereja sekolah minggu nanti Tuhan hukum. Jangan pernah ajarkan seperti itu. Tuhan tidak pernah mendidik untuk menakut-nakuti anak-anak. Ketika di dalam Matius, Tuhan mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena apa? Mereka cinta dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu tidak cinta kepada Tuhan, mustahil engkau bisa ajarkan cinta kepada anak-anakmu. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, takut akan Tuhan dimulai dengan mengenal kasih Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam poin nilai kerajaan surga. Tadi kita sudah bahas panjang lebar bagaimana kasih, adil, dan tepat janjinya Tuhan adalah poin yang hilang dari kita umat Kristen. Hari ini Bapak Ibu, nanti setelah kita masuk di dalam doa syafaat, kita kan membacakan doa Bapa kami, ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya ada sesuatu yang dari surga turun di bumi. Itu bukan hanya bicara tentang Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu yang pernah datang dari surga turun ke bumi. Dan dia saat ini kembali. Tapi bagaimana engkau dan saya adalah cerminan Kristus. Kerajaan surga bukan bicara lokasi di dalam doa Bapa kami. Surga pasti kita dapatkan, amin. Engkau tidak akan pernah hilang. Roh Kudus memateraikan kamu. Artinya ketika ada satu kesempatan untuk kamu mengatakan, aku mau meninggalkan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan dalam hatimu, ingat. Engkau telah ditebus dengan satu darah yang begitu mahal. Itu peran Roh Kudus memateraikan kita. Sehingga Bapak Ibu, satu poin saja yang bisa membuat Roh Kudus berduka adalah ketika kita merobek dan mengatakan, Roh Kudus engkau tidak berguna. Itu titik terendah kita dan itu titik di mana kita tidak bisa terselamatkan lagi. Itu tercatat dalam firman Tuhan, satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni adalah ketika kita menghujat Roh Kudus. Nilai kerajaan surga yang kita miliki saat ini bukan bicara tentang nanti, tapi tentang hari ini. Bapak Ibu sekalian, boleh di next. Kerajaan surga bicara tentang tanda paku dan paku di kaki dan tangan. Di lambung yang tertusuk tombak. Ketika seseorang sedang terluka, engkau dipulihkan. Ketika seseorang yang berkata ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, engkau dipulihkan. Itulah nilai kerajaan surga. Nilai kerajaan surga ketika engkau dan saya terluka dan dilukai. Saya percaya Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang terluka. Entah gimana caranya kita ini terluka. Bapak Ibu, saya pernah terluka dengan satu pengalaman pahit, yaitu ketika saya melihat Tuhan tidak baik karena Tuhan mengambil mama saya. Saya kehilangan orang tua ketika saya SD kelas 3. Ketika saya mau pergi berenang, saya senang sekali berenang Bapak Ibu, saya dari dulu suka olahraga. Ketika saya mau berenang, saya udah tunggu-tunggu ini mau berenang. Datang teman papa saya jemput. Ardi, ayo, Binardi pulang. Ih, kenapa pulang? Saya sudah bawa bekal saya itu bekal yang sederhana Bapak Ibu, Indomie goreng yang ketika dingin dia jadi kotak. Di dalam setempat bekal dan nasi. Entah kenapa itu rasanya begitu nikmat. Tapi Bapak Ibu, ketika saya mau pergi berenang,
disuruh pulang. Sekolah saya dengan sekolah kakak saya nomor 3 itu berdekatan, jaraknya hanya mungkin 30 langkah. Lalu jemput kakak saya yang SMA, saya pulang. Nyampe rumah, kenapa ada tempat tidur saya di luar? Saya nggak ngerti, rumah saya kurang lebih setengah dari ruangan ini. Ada tempat tidur di tengah-tengah. Lalu ketika ada tempat tidur, saya tanya, siapa mau tidur di situ? Kakak saya nomor 1 sama nomor 2 bilang, coba masuk ke kamar, ganti dulu bajunya. Saya masih pakai baju seragam. Masuk kamar, kenapa kalian nangis? Saya SD kelas 3. Saya tanya, kenapa kalian nangis? Enggak apa-apa, ganti baju dulu aja. Nih makan sari roti, tumbennya kakakku baik betul. Lalu Bapak Ibu sekalian, kakak saya nomor 2 gak kuasa tahan tangis, dia bilang, Mama pergi. Maksudnya pergi apa? Saya masih belum ngerti definisi pergi itu artinya meninggal begitu. Mama sudah meninggal Mama di rumah sakit, masih pakai masker oksigen. Saya masih ingat, saya masih pernah ganggu mama saya ketika mama saya pakai masker oksigen, saya cabut, saya pengen tahu gitu. Oh begitu caranya, baru masukin lagi. Saya iseng Bapak Ibu. Tapi mama saya gak pernah marahin saya karena keisengannya. Dia bilang, nak, mama perlu ini, akhirnya mama pakai lagi. Bapak Ibu sekalian, ketika datang suara ambulan, nyampe jenazahnya di kasur, di tempat saya tidur, itu hancur sekali. Saya hancur. Saya pertanyakan semuanya, apa-apaan ini? Lalu Bapak Ibu sekalian, saya kehilangan nilai kerajaan surga. Saya kehilangan damai, saya kehilangan kasih, saya kehilangan pengharapan, saya kehilangan sukacita, saya kehilangan pengampunan. Karena segala sesuatu yang ada dalam hati saya itu begitu pedih. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya lihat keluarga saya pelan-pelan rusak. Karena saya kehilangan nilai kerajaan surga. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu pernah alami yang mungkin saya alami dengan cerita yang berbeda. Bagaimana keluarga-keluarga rusak ketika kehilangan nilai kerajaan surga. Bagaimana keluarga-keluarga pecah ketika tidak ada lagi artinya paku di tangan dan di kaki. Tombak di lambung. Dan 7 perkataan salib itu. Bapak Ibu, nilai kerajaan surga artinya ketika engkau melihat bahwa satu dengan yang lain sungguh berarti. Nilai kerajaan surga nyata dalam hidupmu ketika engkau melihat bahwa saya tidak lebih baik dari orang lain. Nilai kerajaan surga berarti ketika engkau dengan rela hati berkorban untuk anak-anakmu dan engkau tersenyum melihat mereka tertawa. Dan tidak lagi mengatakan engkau anak yang bikin susah saya. Nilai kerajaan surga engkau tidak lagi menyalahkan tempat kerjamu. Nilai kerajaan surga engkau mensyukuri ketimbang mengutuki tempat-tempat yang mungkin menjadi satu pergumulan. Nilai kerajaan surga mengubahkan hidupmu dan saya yang dulu selalu bermasalah, selalu bermusuhan hari ini. Nilai kerajaan surga mengatakan ampunilah dia. Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan datanglah kerajaanmu, itu bukan menjadi datanglah kerajaanmu di depan sini, di samping kanan saya. Datanglah kerajaanmu. Coba tunjuk, angkat tangannya Bapak Ibu. Semuanya angkat tangannya. Nilai kerajaan surga, tunjuk sebuah jari, ada di sini. Datanglah kerajaanmu di dalam hatiku. Bapak Ibu sekalian, ketika engkau berkata demikian, nilai kerajaan surga harus mengganti semua hal yang jahat dalam hidupmu. Dulu Bapak Ibu yang masih berselisih dengan pasangan hidup, dulu yang anak-anak masih tidak menghormati orang tua, dulu yang engkau dan saya enggan pelayanan ke gereja, dalam nama Yesus, sejak hari ini ketika engkau tahu nilai kerajaan surga, adalah ketika engkau melihat Tuhan Yesus telah mati, memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan Yesus berkata, engkau semua, bahkan saya hari ini, dulu saya tidak pernah tahu apa yang saya perbuat. Tuhan Yesus katakan, ampunilah dia, ampunilah saya, ampuni Bapak Ibu. Karena nilai kerajaan surga Bapak Ibu, itu artinya engkau dipulihkan, engkau didamaikan. 1 Yohanes 4 ayat 19 kita baca sama-sama. Kita mengasihi 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jadi jika Bapak Ibu tidak mengasihi, maka engkau kehilangan nilai kerajaan surga. Bapak Ibu, mungkin kita berkata, tapi susahnya minta ampun. Ada satu pribadi atau satu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan kasih, kerajaan Allah. Jika hari ini engkau tidak mampu mengasihi, minta kepada Tuhan. Jika hari ini engkau merasa kerajaan hatimu, engkau merasa segala egomu mulai runtuh hari ini, segala hal yang jahat mau engkau lepaskan hari ini, dan diganti dengan satu kerajaan kekal yang tidak akan pernah kalah, pengharapan yang tidak akan pernah pudar, satu api yang tidak pernah padam. Hari ini katakan, saya mau percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan ibadahmu? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan kehidupanmu? Coba baca pertanyaan ini. Ini 3 pertanyaan yang Bapak Ibu perlu tanyakan saat ini juga. Apakah Bapak Ibu sudah mencerminkan rasa takut dan gentar yang lahir karena kasih? Bapak Ibu lahir karena kasih itu artinya Bapak Ibu gak mau melukai hati Tuhan. Bapak Ibu gak mau Tuhan kecewa. Bapak Ibu coba lihat sebentar, siapa yang datang dengan pasangannya? Coba lihat pasangan Bapak Ibu. Yang datang dengan keluarganya. Sudahkah engkau mengasihi dengan kasih Kristus? Sudahkah nilai kerajaan Allah yang kekal dan tidak tergoncangkan itu hadir dalam keluargamu? Sudahkah engkau mengasihi anak-anakmu dengan bijaksana dan dengan setia? Anak-anak, pemuda, sudahkah engkau mengasihi orang tuamu? Sudahkah engkau menghormati mereka? Sudahkah engkau mengatakan, Pak, aku mengasihimu, sekalipun dulu papa mama pernah datang saya kadang. Tapi saya sayang dengan papa mama. Sekalipun mama pernah jewer saya karena pulang kemalaman. Saya sayang mama. Nilai kerajaan yang tak tergoncangkan adalah kasih. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang pemusik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, nilai kerajaan surga itu bukan tentang sebuah negara. Nilai kerajaan surga yang tidak tergoncangkan adalah kasih kesetiaan. Nilai kerajaan surga adalah ketika altar Tuhan bukan hanya di gereja tapi dalam hatimu. Hari ini saya mau coba tantang Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang hari ini merasa kurang kasih karena satu pergumulan? Saya nggak tantang Bapak Ibu angkat tangan ya sekarang ya, nanti ketika kita berdoa. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu, engkau dan saya kurang kasih, pernah nggak Bapak Ibu minta kasih kepada Tuhan? Karena seorang pendeta pernah berkata, ketika saya minta kesabaran kepada Tuhan, Tuhan kirimkan ujian untuk membuat saya tidak sabar.